bikin gini, untuk investasi kita alihkan ke negara-negara yang punya modal tapi tidak terkena krisis seperti Timur Tengah. Di Timur Tengah itu lagi-lagi inginnya investasi pada makanan gitu. Pak, ada langkah untuk proteksi pasar di dalam negeri juga di dalam Jawa Barat. Ya pasti insya Allah kita akan memutuskan bagaimana Jawa Barat mengkonsumsi produk Jawa Barat sendiri. Ini kan masalah kemandirian sebagai saya katakan tadi kan, kalau kita sudah mandiri dalam berbagai bidang dan tidak mandirinya pada sedikit bidang saja, maka kita dalam bidang-bidang yang sudah kita mandiri kan kita tidak terkena krisis seperti umpamanya pertanian pangan tadi kan tidak. Mengapa? Karena sudah berbadan. Kemudian kedelai masih terkena krisis karena belum swasembada. Bapak kan lebih memfokuskan kepada padannya, sementara kan kita tidak diperkenankan untuk mengirim impor luar negeri. Kita sudah mewacana. Karena gini, banyak sawah-sawah kita juga 30% dari sawah kita kan juga pada hari ini belum berproduksi dengan baik. Ya, 40%-an itu, 30% itu beberapa kawasan juga tidak bertempat. Tapi kata saya itu Pak, adakah upaya dari pemerintah provinsi Jawa Barat ini untuk mewacanakan kepada teman-teman wartawan diberitakan kemudian ada mau investasi segala macam itu sudah bagian dari usaha. Saat yang sama saya pikir para investor juga pasti melobi pemerintah pusat. Jangan sampai gitu, kita juga memahami pemerintah pusat bahwa ternyata kita punya keunggulan di saat para investor yang lain sulit memasuki Indonesia. Misalnya ada para investor di tengah yang ingin masuk ke Indonesia tapi di pertanian, padi khususnya. Nah, oleh karenanya perlu ada hitung-hitungan kapan kita akan surplus padi, kan surplus itu bisa diekspor keluar dengan harga yang memadai, kemudian membuat masyarakat masih semakin baik. Ada follow up dalam waktu dekat. Insya Allah. Kita sekarang mau bertemu dengan Presiden bersama para gubernur ini. Kita akan katakan akan lobby untuk dibuka hal tersebut karena bagaimanapun Jawa Barat punya kemandirian di bidang itu, kemandirian yang kemudian dihargai dan didorong supaya berproduksi lebih banyak lagi dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi hasil kemudian surplus tersebut kan bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan ke Jawa Barat yang kan larangan ekspor seperti sementara jangan sampai keamanan pangan dan ketahanan pangan baru kita memiliki 2 tahun terakhir ini terganggu oleh spekulasi beberapa ekspor keluar yang tidak hiraukan ketersediaan pangan di dalam negeri. Satu lagi punten ya, kalau yang lain udah saya telat. Itu Pak, Belanda itu juga besar ya. ini waktu lupus. Waktu Belanda. Tujuannya. Iya sih kita baru tahu. Tujuannya kenapa saya petisi kepada Pak Gubernur Jawa Barat karena 3 tahun terakhir itu promosi Jawa Barat di Belanda itu luar biasa dan mendapat respons yang positif dari Belanda juga baik dari pemerintah maupun masyarakat. Contohnya untuk ikon promosi Tongkong Fair yang dikunjungi dari 140.000 orang tahun lalu itu poster dari penari Jawa Barat. Itu kan apresiasi jumlah turis Eropa yang berkunjung ke Jawa Barat sekitar 100 ribuan per tahun, 60% dari Belanda. Dan perhatian mereka terhadap Jawa Barat juga luar biasa. Nah, dalam konteks inilah kami berkunjung gubernur sekaligus bersama beliau dan mengundang Jawa Barat untuk terus berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan promosi. Tentunya seperti diucapkan oleh Pak Gubernur dengan cost benefit analisis yang tepat, kita ke sana kita dapat apa untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat. Dan saya mengingatkan bahwa yang disampaikan Pak Gubernur bahwa dengan turis yang datang itu adalah menikmati budaya Jawa Barat, bukan mempengaruhi atau merusak budaya yang sudah ada. Itu suatu approach yang sangat positif dan memang dalam konteks global saat ini yang harus kita pertahankan karena itulah budaya yang bisa kita jual kepada masyarakat. Saya kira program yang disampaikan oleh tadi adalah sejalan dengan apa yang memang kami berikan hak yang laksanakan. Jadi penekanannya
kepada budaya dan pariwisata ya. Budaya, pariwisata, trade dan investment juga. Karena itu kan satu konsep TTI, trade, tourism, trade dan Kami investment. yang paling di bidang itu. Pak, menanggapi permintaan ini bagaimana Pak? Ya, kita apa namanya terima kasih atas perhatian tersebut dan kita akan menyiapkan buat kita untuk apa namanya komunikasi membuka dan menerima peluang itu menyebut peluang itu. Dan tadi Pak Wakil Gubernur juga mengungkap bahwa satu di antara respon-respon dari Belanda Pak juga adalah wakil Belanda Belanda. Pak yang hadir di Independence Day kita siapa? Oh ya, yang hadir di Independence Day kita for the first time itu adalah Perdana Menteri Belanda. Itu baru pertama kali Pertama kali merdeka. kita merdeka. Udah sejak Indonesia. Belanda itu bagus kan. Lumayan hutang budi secara halus. Dan di Tongtong kemarin pavilion Indonesia juga Ratu Beatrix datang. Tadi foto-fotonya saya berikan. Karena ada stand Jawa Barat di sana. Jadi ini mungkin akan rutin ya Pak diselenggarakan di sana khusus untuk pertontonan budayanya sendiri. Ya, kalau Tongtong itu sudah ke 51 sekarang. Akan ke Sejak tahun 51. berapa? Jadi ini ke 51 ya, dikurangi saja. Yang saya tahu karena saya sekarang tahun keempat di sana, 3 tahun terakhir ini Jawa Barat itu selalu aktif ikut di sana. Dengan delegasi yang minim tapi hasil yang maksimal. Maaf Pak, 51 itu setiap tahun Setiap tahun diselenggarakannya. Jadi diselenggarakan. ini tahun ke-51 Tahun dari ke-51. awal. Itu nanti saya ikut sendiri Pak. Adakah ketertarikan yang lain Pak mereka? Kan banyak sekali yang membutuhkan pertanian segala macam. Oh ya, saya kira untuk Jawa Barat perhatian Belanda sangat luar biasa. Tidak hanya di bidang tourism, investasi juga, pertanian juga. Delft itu kan dipenuhi juga oleh orang-orang tamatan ITB, orang Jawa Barat yang sekolah di sana di kampus ITB. Jadi cukup banyak. Kakaknya ITB. Jadi kedah seueur Pak. Bapak hatur nuhun Pak.